Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran untuk mata pelatihan teknik komunikasi publik, khususnya untuk pelatihan kepemimpinan pengawas. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Edi Sukiarto, Widya Suara Madya dari Babelkes Semarang. Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan strategi pembelajaran untuk teknik komunikasi publik, saya akan menyampaikan dulu overview tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Bapak Ibu, dasar hukum dari pelatihan kepemimpinan pengawas ini yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu tentang manajemen PNS, dan peraturan dari Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 yaitu tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Ada sedikit perbedaan antara pelatihan tingkat kepemimpinan dengan pelatihan kepemimpinan pengawas. Kalau pada pelatihan tingkat 4 itu lebih banyak kepada kepemimpinan perubahan, tetapi kalau pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini pada kepemimpinan yang melayani. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini lebih ditekankan juga dengan 3 kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kemudian kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kurikulum dari pelatihan kepemimpinan pengawas ini, di mana durasi jam pelajarannya adalah 830 jam pelajaran yang terbagi menjadi 2, yaitu on campus yaitu sebanyak sekitar 290 jam pelajaran, sedangkan yang off campusnya yaitu 540 jam pelajaran. Nah, di manakah mata pelatihan tentang teknik komunikasi publik yaitu berada di agenda yang ketiga, yaitu agenda pengendalian pekerjaan. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa agenda, yaitu ada 4 agenda. Yaitu agenda yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Diharapkan ini semua para pejabat pengawas bisa mengelola diri. Kemudian untuk agenda yang kedua yaitu tentang kepemimpinan pelayanan, di mana diharapkan pejabat pengawas bisa melakukan pengelolaan terhadap orang lain. Nah, sedangkan agenda yang ketiga adalah pengendalian pekerjaan, di mana mata pelatihan teknik pelayanan publik itu berada di agenda yang ketiga ini, yaitu bagaimana diharapkan pejabat pengawas bisa melakukan pengelolaan pekerjaan. Serta agenda yang terakhir yaitu agenda 4, yaitu tentang aktualisasi kepemimpinan. Nah, bagaimana keterkaitan untuk mata pelatihan teknik komunikasi publik dengan agenda yang lain? Di mana sudah saya sampaikan tadi, untuk agenda pertama yaitu agenda bagaimana mengelola diri sendiri seorang pejabat pengawas. Di dalam melakukan teknik komunikasi publik ini diperlukan sekali bagaimana seorang pejabat bisa mengelola diri, bisa menahan emosi, sehingga bisa melakukan komunikasi publik secara asertif dan efektif. Sedangkan untuk agenda kedua berkaitannya, di mana seorang pejabat pengawas saat menemukan masalah, kemudian membuat pemecahan dengan inovasi, kemudian bagaimana membuat tim efektif, maka diperlukan komunikasi terhadap siapa saja, mungkin kepada atasan, kepada bawahan, kepada mitra kerja, atau bahkan kepada stakeholder, sehingga mendapatkan dukungan di dalam apa yang akan diharapkan oleh para pejabat pengawas. Nah, Bapak dan Ibu, kita harapkan untuk kurikulumnya, penjabarannya, di manakah letak teknik komunikasi publik? Teknik komunikasi publik dilakukan, disampaikan setelah agenda 1 dan agenda 2, yaitu pada hari yang ke-12. Berapa banyak? Banyak 9 jam pelajaran. Nah, bagaimana sekarang tentang strategi pembelajaran teknik komunikasi publik ini yang 9 jam pelajaran?
Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa metode yang perlu disampaikan di dalam pembelajaran teknik komunikasi publik ini. Ada ceramah interaktif atau tanya jawab, ada curah pendapat atau brainstorming, kemudian memutar film pendek, kemudian diskusi kelompok, penugasan, bahkan berbagi pengalaman dan role play. Nah, Bapak dan Ibu, media yang akan diperlukan di dalam mendukung pembelajaran teknik komunikasi publik ini adalah ada modul yang pertama, kemudian proyektor, ada laptop, ada flipchart, ada forum penugasan, dan ada film pendek. Nah, Bapak dan Ibu, ini teori untuk komunikasi publik, bagaimana caranya untuk menyampaikan komunikasi publik ini supaya mudah dan efektif. Pertama, kami menyampaikan hasil belajar ini. Kami ambil dari kurikulum, kemudian 3 tujuan atau indikator hasil belajar untuk peserta latih. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk pokok bahasan dan pokok bahasan di dalam materi yang perlu dibahas, yaitu ada 3 dengan masing-masing subpokok bahasanya ini. Nah, bagaimana semua subpokok bahasa ini bisa tersampaikan kepada peserta dengan mudah? Nah, tentunya pertama kami menyemangati dengan sebuah quotes oleh Sayyid Qutb, yaitu satu peluru hanya menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Harapan kita, kata-kata kalian disusun menjadi sebuah tulisan yang bisa dikomunikasikan kepada jutaan kepala. Nah, Bapak dan Ibu, ada juga, ini ada kata bijak Bapak dan Ibu. 5 menit pertama dari proses komunikasi yang dibawakan akan dapat menentukan keberhasilan ratusan menit berikutnya. Ini sebuah kata bijak yang luar biasa dari Andrea Tarifa, seorang kolumnis. Kemudian ini 70% kesalahan di dunia pekerjaan ini terjadi karena apa Bapak? Ternyata komunikasi yang buruk. Ini betapa pentingnya teknik komunikasi publik ini. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa penting? Pertama, kami menggunakan metode yang disebut dengan persepsi, menyamakan persepsi, yaitu dengan beberapa visualisasi atau gambar. Apakah gambar ini? Banyak teman-teman nanti akan berpendapat, oh ini berkomunikasi dengan atasan atau dengan bawahan. Ini gambar apa? Nanti banyak pendapat dari teman-teman yang perlu kita tampung supaya nanti mengerucut menjadi sebuah persepsi yang sama di dalam pembelajaran. Sedang berpidato, contohnya seperti ini. Kemudian sedang melakukan apa? Dan itu ini kan teknik presentasi. Ini merupakan persepsi. Kemudian untuk pokok bahasan satu yaitu tentang konsep komunikasi publik yang kita sampaikan, yaitu pertama, apa itu pengertian? Kami menggunakan metode brainstorming atau curah pendapat. Nah, kemudian kita bahas bersama-sama, kita list di flipchart atau di whiteboard, kemudian baru kita jelaskan tentang pengertian komunikasi menurut beberapa referensi, menurut Fred M. Rogers, kemudian menurut Hoffman, kemudian menurut Ruben dan Steinman. Ini penting sekali buat mereka. Kemudian ada beberapa lagi pengertian. Ini kita lakukan dengan ceramah interaktif, yaitu ceramah dan tanya jawab. Kemudian kita sampaikan juga secara ceramah interaktif ada 8 komponen komunikasi yang perlu kita sampaikan. Kemudian kita lakukan metode dengan brainstorming. Apa sih? Dari komponen-komponen tadi kalau digabung menjadi sebuah proses komunikasi. Nah, pendapat dari beberapa peserta kita tampung, nanti kita akan list di dalam whiteboard atau di flipchart. Nah, kemudian kita jelaskan, kita simpulkan bagaimana dari komponen tadi menjadi sebuah proses komunikasi. Nah, ada sekitar 8 bentuk-bentuk komunikasi. Kita sampaikan secara interaktif, yaitu dengan ceramah, tanya jawab. Dan tentunya ada 6 teknik komunikasi publik yang juga perlu kita sampaikan dengan metode ceramah interaktif. Dan mungkin untuk peran pejabat pengawas mengelola komunikasi publik ini dengan sistem pekayaan, kami melakukan dengan metode RIS ini. Nah, nanti akan dibahas bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian pada pokok bahasan terakhir, pokok bahasan yang pertama ini, kami melakukan metode yang disebut dengan diskusi kelompok, di mana peserta akan kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu mendiskusikan tentang yang pertama bentuk-bentuk komunikasi.
Kemudian yang kedua adalah teknik komunikasi publik. Yang ketiga adalah peran pejabat pengawas mengelola komunikasi publik yang berkaitan dengan tentunya dengan pekerjaannya di instansi tugas masing-masing peserta ini tentunya nanti bisa didiskusikan, kemudian dipresentasikan, kemudian kita simpulkan secara bersama-sama. Kemudian untuk pokok bahasan yang kedua yaitu komunikasi asertif. Nah, metode yang kami berikan adalah dengan cara memutar film pendek. Film pendek ini kurang lebih berdurasi waktu sekitar 4-5 menit. Kemudian setelah menyimak mereka, memperhatikan, kemudian kita diskusikan dengan brainstorming, dengan pendapat daripada peserta. Nah, kemudian kita berikan ceramah secara interaktif, apa itu komunikasi agresif, apa itu komunikasi pasif, apa itu komunikasi asertif. Nah, kemudian kita sampaikan juga ada 10 teknik komunikasi asertif kepada peserta secara ceramah, tanya jawab, dan interaktif. Kemudian active listening atau mendengar aktif atau pendengar yang baik, kami menggunakan strategi yaitu dengan penugasan, yaitu apakah seorang pejabat pengawas itu bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian mereka diminta untuk mengisi formulir, kemudian dengan cara membuat checklist, kemudian kita hitung bersama-sama, kemudian kita diskusikan apakah mereka termasuk pendengar yang sangat baik, pendengar baik, atau pendengar yang sedang, atau pendengar yang kurang. Nah, tentunya nanti kita diskusikan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bahasa tulisan, kemudian juga untuk komplain handling ini kita sampaikan dengan ceramah interaktif. Kemudian kita putarkan sebuah film pendek tentang komplain handling. Ini nanti kita diskusikan bersama-sama. Waktu dari video atau film pendek ini yaitu berdurasi 5 menit. Kemudian peserta dimintai pendapat tentang film pendek tadi. Kemudian kita diskusikan bersama. Kemudian ada materi tentang komunikasi tertulis. Kemudian beberapa teknik yang lain kita diskusikan secara bersama-sama dengan ceramah interaktif. Untuk pokok bahasan yang terakhir, Bapak dan Ibu, tentang public speaking dan teknik presentasi ini, pertama kita berbagi pengalaman pribadi daripada pejabat pengawas tentang apa? Tentang public speaking dan presentasi di tempat tugas yang pernah dialami. Kemudian nanti kita diskusikan bersama. Nah, ini ada beberapa materi tentang public speaking dan presentasi yang efektif. Ini ada beberapa manfaat, mulai persiapan presentasi, struktur organisasi presentasi, alat bantu presentasi, kemudian body language ini kita sampaikan dengan ceramah interaktif, termasuk alat bantu presentasi. Kemudian juga bahasa tubuh kita sampaikan dengan ceramah interaktif. Bapak dan Ibu, di penghujung pembelajaran kami akan memberikan tugas kepada peserta, yaitu dengan membuat skenario dan bermain peran. Tentunya didiskusikan, peserta akan dibagi menjadi kelompok, kemudian mendiskusikan tentang komunikasi publik, komunikasi asertif, public speaking, dan presentasi yang efektif, yang tentunya berkaitan dengan tugas pejabat pengawas. Yaitu nanti ini setelah didiskusikan kita lakukan dengan role play. Kemudian kita lakukan evaluasi pembelajaran kepada para peserta sampai sejauh mana apa yang disampaikan dalam pembelajaran ini sudah benar-benar dipahami oleh para peserta atau pejabat pengawas. Kemudian kita sebelum menutup kami sampaikan sebuah kata bijak bahwa kualitas dari hidup seseorang adalah kualitas dari komunikasi sendiri. Nah, ini dari Anthony Robbins. Sebagai konklusi Bapak dan Ibu atau kesimpulan, ini perlu kita sampaikan kepada peserta. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan tentang strategi pembelajaran teknik komunikasi publik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.